Selamat datang di channel Misteri Dunia, tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat datang di perjalanan ini. Kali ini, kita akan mengunjungi sebuah tempat yang tidak biasa, sebuah pulau kecil yang tersembunyi di kanal kanan di selatan Mexico City. Pulau yang penuh dengan ratusan boneka yang tergantung, berwajah rusak dan mata yang seolah mengikuti setiap langkah pengunjung. Apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Boneka? Bagaimana sebuah tempat bisa berubah menjadi kumpulan benda-benda yang membangkitkan rasa takut sekaligus penasaran? Selama beberapa jam ke depan, kita akan mengungkap kisah di balik boneka-boneka ini, asal-usul pulau yang penuh misteri, dan suara-suara yang konon terdengar di antara pepohonan. Apakah ini hanya sekadar legenda? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita? Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah Pulau Boneka, sebuah tempat yang mungkin lebih menyeramkan daripada yang pernah Anda bayangkan. Mari kita mulai. Pulau yang tak diinginkan. Pulau ini terletak jauh di selatan Mexico City, bukan di tengah kota, bukan dekat keramaian. Lokasinya tersembunyi, berada di tengah kanal air yang tenang dan jarang dilewati. Namanya tidak ada di papan resmi, tapi masyarakat setempat menyebutnya Isla de las Muecas atau Pulau Boneka. Tempat ini tidak besar, hanya berupa lahan sempit yang dikelilingi air. Tapi begitu kamu mendekat, ada hal yang langsung terasa aneh. Hal pertama yang akan kamu lihat adalah puluhan, bahkan ratusan boneka, tergantung di pepohonan. Boneka-boneka ini bukan pajangan biasa, sebagian sudah rusak, beberapa tanpa kepala. Ada yang kehilangan tangan atau kaki, banyak yang matanya tertutup debu, sebagian lainnya terlihat seperti sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Pulau ini tidak dihuni secara permanen, tapi selama bertahun-tahun, seseorang tinggal di sini. Dia bukan petani, bukan penjaga, tapi seorang pria yang menghabiskan hidupnya untuk menggantung boneka satu persatu hampir setiap hari. Apa yang membuat seseorang melakukan itu? Apa yang membuat seseorang mengisi seluruh pulau dengan boneka bekas? Kenapa boneka-boneka itu tidak dirapikan? Tidak dibersihkan, dibiarkan menggantung dalam kondisi rusak, tua, dan sebagian hampir roboh. Banyak orang datang ke pulau ini karena rasa penasaran, tapi mereka yang kembali sering membawa cerita. Cerita bahwa mereka merasa diawasi, bahwa suasana di pulau ini sangat tidak nyaman. Ada yang merasa seperti didampingi, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara, bukan suara keras, hanya suara pelan, seperti bisikan dari arah pepohonan. Tidak ada yang bisa membuktikan, tapi semua yang pernah mendengar mengaku suara itu datang dari tempat yang sama, dari arah boneka-boneka itu. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ada boneka sebanyak itu? Siapa yang mulai menggantung mereka? Dan kenapa dibiarkan seperti itu selama bertahun-tahun? Untuk menjawabnya, kita harus melihat ke masa lalu. Pulau ini tidak selalu seperti sekarang dulu, hanya berupa sebidang lahan kecil di tengah kanan. Tidak ada boneka, tidak ada cerita aneh. Tapi suatu hari, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat seorang pria memilih untuk tinggal sendirian di sini. Dan sejak hari itu, dia mulai menggantung boneka. Satu boneka, lalu satu lagi, dan terus bertambah. Tidak berhenti, tahun demi tahun, sampai akhirnya seluruh pulau dipenuhi boneka. Orang-orang sekitar sempat bertanya, kenapa dia melakukan itu? Tapi jawabannya selalu sama. Dia mengatakan, dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, dia merasa harus melakukan itu. Dia merasa ada sesuatu yang harus dihormati, atau mungkin ditenangkan. Tidak semua orang percaya, tapi tidak ada yang berani mengganggunya.
Dia tidak mengemis, tidak mencari uang, tidak mengundang siapapun datang. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak pernah berhenti menggantung boneka selama puluhan tahun. Ada satu cerita yang menjadi asal mula semua ini. Cerita tentang seorang anak perempuan yang ditemukan meninggal di sekitar pulau ini bertahun-tahun lalu. Tidak ada laporan resmi, tidak ada dokumen yang menjelaskan secara detail, tapi masyarakat sekitar percaya. Sejak kejadian itu, suasana di pulau ini berubah. Pria yang tinggal di sana saat itu mengaku melihat bayangan anak kecil, mendengar tangisan, dan sejak saat itulah, dia mulai menggantung boneka, bukan sebagai pajangan, tapi sebagai semacam persembahan. Boneka pertama digantung di dekat tempat di mana anak itu ditemukan. Setelah itu, dia mulai menggantung boneka di seluruh pulau. Bahkan boneka yang rusak atau dibuang, dia ambil dan bawa ke pulau ini. Setiap boneka dianggap penting, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang diperbaiki, semua dibiarkan seperti apa adanya. Dan itulah yang kamu lihat hari ini. Puluhan tahun boneka-boneka digantung, dibiarkan menua di tempatnya masing-masing. Banyak wisatawan datang untuk melihat langsung. Beberapa membawa boneka tambahan dan meninggalkannya di sana, entah karena rasa hormat atau karena mereka merasa perlu melakukan itu, entah kenapa. Tapi tidak semua pengunjung merasa nyaman. Beberapa mengaku merasa tidak enak badan, merinding tanpa sebab, bahkan ada yang buru-buru meninggalkan pulau tanpa alasan yang jelas. Apakah itu hanya sugesti? Atau ada sesuatu yang memang membuat suasana di sini tidak seperti tempat lain? Pulau Boneka bukan tempat wisata biasa, tidak ada fasilitas, tidak ada pemandu, tidak ada tempat duduk, hanya tanah, air, dan ratusan boneka tua yang tergantung diam, namun seolah tidak benar-benar diam. Pulau ini tidak dijaga, tapi juga tidak pernah sepi. Dan sekarang, setelah kamu tahu gambaran umum tempat ini, waktunya kita masuk lebih dalam. Kita akan melihat siapa pria yang pertama kali tinggal di pulau ini. Siapa anak yang disebut-sebut sebagai asal mula semua kisah ini. Dan bagaimana satu peristiwa bisa membuat seseorang hidup terpisah dari dunia luar, ditemani oleh ratusan boneka, sampai akhir hidupnya. Jadi, mengapa ratusan boneka rusak tergantung di pepohonan? Siapa yang menaruh mereka di sana? Dan apakah masih ada yang mendengarkan mereka hingga hari ini? Kita akan mulai menjawab semuanya di segmen berikutnya. Legenda asal-usul gadis kecil dan bonekanya. Pulau Boneka atau Isla de las Muecas adalah tempat yang tidak pernah dimaksudkan untuk dikenal dunia, tapi pulau ini menyimpan kisah pribadi yang berubah menjadi legenda, dan semuanya dimulai dari satu orang, Don Julian Santana Barrera. Don Julian adalah seorang pria tua yang berasal dari keluarga biasa. Dia hidup di tengah kota besar, tapi memilih untuk menjauh dari keramaian dan tinggal sendirian di sebuah pulau kecil di kawasan Canal Xochimilco di selatan Mexico City. Pulau itu kecil, tidak ada bangunan permanen, hanya rumah kayu sederhana yang dia bangun sendiri dengan atap rendah dan bahan seadanya. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, semua serba manual, tapi dia tetap bertahan. Don Julian dikenal sebagai pribadi tertutup, ia tidak banyak bicara, tapi jika bertemu, ia tetap ramah. Ia bukan orang jahat, bukan pula orang yang punya masalah hukum, dia hanya seseorang yang memilih untuk hidup menyendiri. Suatu hari, tidak tercatat tanggal pastinya, Don Julian mengaku menemukan tubuh seorang gadis kecil mengambang di kanal yang mengelilingi pulaunya. Ia tidak tahu siapa anak itu, dan tak ada yang bisa dikonfirmasi dari catatan kepolisian setempat. Tidak ada saksi, tidak ada laporan kehilangan anak di area tersebut saat itu, hanya Don Julian yang melihatnya. Tapi bagi dirinya, itu nyata, dia percaya apa yang dia lihat. Tak lama setelah penemuan itu, sebuah boneka mengambang terbawa arus. Boneka perempuan, lusuh, sudah rusak.
tapi masih punya mata satu dan bagian tubuh yang utuh. Don Julian mengambil boneka itu dan menggantungnya di pohon, tepat di dekat tempat ia menemukan tubuh gadis tadi. Setelah kejadian itu, Don Julian mengaku mulai merasa diawasi. Malam hari tidak lagi tenang, dia mendengar suara anak kecil, bukan teriakan, bukan jeritan. Lebih seperti suara bermain, suara kaki kecil berlari, bisikan pelan di telinga. Tidak ada yang menyaksikan hal itu selain dirinya, tapi perasaan itu nyata untuknya. Dia percaya bahwa roh gadis kecil itu tidak tenang. Ia merasa bertanggung jawab, dan dia percaya satu-satunya cara untuk membantu adalah dengan terus menggantung boneka, bukan sekadar hiasan, tapi sebagai penenang, sebagai bentuk teman bagi roh yang tersisa. Boneka pertama hanyalah awal. Don Julian mulai mengumpulkan boneka lain dari kanal, dari tempat sampah, dari mana saja. Boneka apapun, tanpa peduli bentuk, warna, atau kondisi. Boneka tanpa kepala. Boneka tanpa tangan. Boneka hanya badan. Semua dia kumpulkan. Lalu digantung satu persatu di seluruh penjuru pulau. Awalnya hanya beberapa, tapi seiring waktu, jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan. Setiap hari, satu boneka baru, kadang lebih. Orang-orang yang tinggal di wilayah sekitar Kanar mulai memperhatikan keanehan ini. Mereka tahu Don Julian tinggal sendiri, tapi tak menyangka bahwa ia mulai mengubah seluruh pulaunya menjadi ladang boneka gantung. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk keanehan yang tak masuk akal. Tapi bagi yang mengenal Don Julian, ini bukan sekadar koleksi. Ini adalah keyakinan pribadi. Ia tidak pernah meminta uang, tidak mencari ketenaran, tidak menjual apapun. Semua dilakukan karena dia merasa harus melakukan itu. Beberapa orang yang sesekali mengunjungi pulau itu melaporkan hal yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka menyaksikan Don Julian berbicara dengan boneka-boneka itu. Ia berbicara seperti sedang berdiskusi, kadang menyapa, kadang meminta maaf, kadang terdengar sedang memberi nasihat kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ditanya, dia menjawab dengan tenang. Aku tahu mereka masih di sini. Aku hanya ingin mereka tidak merasa sendirian. Don Julian melanjutkan kebiasaan itu selama lebih dari 50 tahun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Keluarganya pernah mencoba membujuknya untuk kembali, tapi ia menolak. Ia percaya pulau itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tanggung jawab. Ia yakin bahwa bila ia pergi, mereka akan marah dan tidak ada yang ingin melihat itu terjadi. Boneka terus digantung di pohon, di pagar, di dinding, di samping jendela, bahkan di dalam kamar tidurnya sendiri. Beberapa ia rawat, beberapa ia biarkan usang, tapi tidak satu pun dibuang. Baginya, semuanya penting. Untuk Don Julian, boneka-boneka itu adalah bagian dari sistem kepercayaan pribadi. Ia tidak menyebutnya agama, tapi ia percaya bahwa setiap boneka menyimpan energi. Ia pernah berkata pada seorang tamu, "Semua ini untuk menjaga ketenangan mereka. Jika berhenti, maka mereka akan berbicara lebih keras." Kalimat itu sederhana, tapi membuat banyak orang bertanya, siapa mereka? Kenapa butuh ketenangan? Apa yang sebenarnya Don Julian lihat selama ini? Ada dua kemungkinan besar yang sering dibahas oleh orang luar. Yang pertama, Don Julian mengalami perjalanan spiritual yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Mungkin ia benar-benar merasakan kehadiran sesuatu di pulau itu, dan semua boneka yang digantung adalah bentuk tanggapannya. Yang kedua, Don Julian mengalami pengaruh psikologis yang berkembang menjadi delusi. Hidup terlalu lama sendirian di tempat terpencil bisa membuat persepsi seseorang berubah. Apapun penjelasannya, dampaknya nyata. Pulau itu sekarang menjadi museum terbuka dari semua keyakinan Don Julian. Selama puluhan tahun, hanya satu tangan yang menggantung ribuan boneka di pulau itu. Tidak untuk pamer, tidak untuk uang, tapi untuk sesuatu yang dia percaya.
Apakah suara anak kecil itu benar-benar ada? Apakah semua boneka itu bisa merasakan seperti yang ia yakini? Atau apakah Don Julian hanyalah pria tua yang terlalu lama hidup dalam kesunyian? Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana akhir hidup Don Julian menimbulkan pertanyaan baru. Dan bagaimana kisah ini berkembang setelah kepergiannya. Don Julian dan Perjanjian Sunyi. Don Julian pindah ke pulau itu sekitar tahun 1950-an. Ia meninggalkan keluarganya, kehidupan sosialnya, dan memutus hubungan dengan dunia luar di pulau itu. Ia hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa fasilitas. Ia tidak menggunakan teknologi, tidak ada alat komunikasi, tidak ada hiburan. Tidak ada televisi, tidak ada radio, hanya Don Julian, pepohonan, kanal air, dan boneka-boneka. Selama bertahun-tahun, ia menggantungkan ratusan, bahkan ribuan boneka di setiap sudut pulau. Tidak ada pola, tidak ada aturan. Setiap pohon, pagar, dinding, bahkan batang-batang kayu tua, penuh dengan boneka rusak, kotor, dan lusul. Mulai dari boneka bayi, boneka kain, hingga boneka plastik dengan mata kosong yang menghadap kemana saja. Kegiatan sehari-harinya sederhana. Ia berkebun, menangkap ikan, membersihkan halaman, dan yang paling mencolok, terus mengumpulkan dan menggantung boneka. Ia menyebut boneka-boneka itu sebagai pelindung, sebagai penjaga pulau. Tapi bagi sebagian orang, boneka-boneka itu adalah pertanda bahwa ia sedang berusaha menenangkan sesuatu yang tak kasat mata. Waktu berlalu, dan kabar mulai menyebar di desa-desa sekitar Xochimilco. Para pengayuh perahu yang lewat dekat pulau sering menceritakan bahwa mereka melihat Don Julian sedang berbicara. Tapi yang membuat mereka merinding, bukan hanya karena ia berbicara sendiri, melainkan karena ia berbicara pada boneka-boneka itu, seperti sedang berdialog. Ia duduk di bangku kayu, menatap langsung ke salah satu boneka, dan berbicara dengan intonasi lembut, pelan, kadang terdengar serius, seolah-olah ada sesuatu yang menjawab, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa mengaku mendengar ia berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang hujan yang turun, tentang tanaman yang mati, tentang tamu yang datang. Kadang ia bahkan bertanya, "Apa yang harus kulakukan? Atau sudah cukup atau belum? Apakah itu bentuk gangguan mental? Atau memang ada suara-suara yang ia dengar?" Sampai akhir hidupnya, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Don Julian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah mengaku mendengar roh, ia tidak pernah berbicara kepada media, dia hanya menjalani hari-hari seperti biasa, seolah semuanya wajar. Masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar Xochimilco, memiliki banyak kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun. Mereka terbiasa dengan kisah tentang roh, arwah gintayangan, dan energi yang belum tenang. Karena itu, Don Julian tidak pernah dianggap aneh oleh sebagian warga. Justru, ia mendapat julukan yang sangat spesifik, penjaga roh. Bukan sebagai ejekan, tapi sebagai bentuk penghormatan. Tidak langsung, orang-orang percaya bahwa pulau itu memiliki energi yang tidak biasa, dan bahwa Don Julian secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk menjaga agar energi itu tidak mengganggu orang lain. Ia tidak pernah mengklaim sebagai penjaga, tapi tindakannya konsisten. Ia terus menambahkan boneka, ia merawatnya, ia bahkan memperbaiki beberapa boneka lama agar tetap tergantung. Bagi masyarakat setempat, itu bukan hanya kebiasaan aneh, itu adalah tanda bahwa Don Julian sedang melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak berani lakukan. Dan inilah bagian yang paling mengganggu dari semuanya. Setelah lebih dari 50 tahun tinggal di pulau itu, Don Julian ditemukan meninggal dunia. Bukan karena usia, bukan karena penyakit, tapi karena ia tenggelam di kanal yang mengelilingi pulau. Yang membuatnya lebih aneh adalah lokasi jasadnya. Ia ditemukan tepat di tempat yang sama, di mana bertahun-tahun sebelumnya
ia mengaku telah menemukan jasad seorang gadis kecil. Gadis yang, menurut ceritanya, adalah alasan utama ia mulai menggantung boneka. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada saksi, ia ditemukan oleh keponakannya, yang saat itu kebetulan sedang berkunjung. Dan sejak saat itu, pulau itu tidak pernah benar-benar sama lagi. Sebagian orang percaya bahwa kematian Don Julian bukan kebetulan, bahwa itu adalah bagian dari semacam siklus, bahwa roh yang selama ini ia rawat pada akhirnya menjemputnya. Tapi tentu saja, itu hanya kepercayaan, tidak ada bukti, tidak ada investigasi resmi yang menyimpulkan hal semacam itu. Hari ini, boneka-boneka itu masih tergantung, terdiam, dingin, tidak bergerak. Tapi siapapun yang pernah berkunjung ke sana mengatakan satu hal yang sama, bahwa pulau itu masih terasa hidup. Apakah Don Julian masih di sana? Apakah ia benar-benar menjadi penjaga sampai akhir hayat? Atau apakah sekarang ia telah menjadi bagian dari apa yang dulu ia coba lindungi? Pulau La Isla de las Munachas, atau Pulau Boneka, menyimpan lebih dari sekadar benda usang yang tergantung di pohon. Ia menyimpan kisah tentang pilihan, tentang keyakinan, dan tentang seseorang yang memilih hidup dalam kesunyian demi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi selalu bisa dirasakan. Suara dari boneka. Kesaksian para pengunjung. Setelah kematian Don Julian Santana Barrera, pulau kecil di Xochimilco ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Beberapa datang karena penasaran, beberapa karena dorongan rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan. Tapi ada juga yang datang dengan harapan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang tempat ini hanya mitos. Namun, yang mereka alami membuat mereka pulang dengan pandangan yang berbeda. Sejumlah pengunjung yang datang ke Pulau Boneka mengaku melihat hal-hal yang sulit mereka pahami secara logis. Beberapa mengatakan mereka melihat kepala boneka yang menoleh sendiri saat angin sama sekali tidak berhembus. Ada juga yang memperhatikan boneka tertentu yang menggantung di pohon. Lalu, tiba-tiba saja, salah satu tangannya terangkat pelan. Tidak semua orang melihatnya langsung, tapi kesaksian yang mereka bagikan hampir serupa. Mereka tidak menyebut itu sebagai gerakan yang jelas atau mencolok, justru gerakannya sangat halus, sangat perlahan, dan itu yang membuatnya semakin aneh. Karena pergerakan yang lambat, hampir seperti disengaja, terasa lebih mengganggu dibandingkan jika boneka itu sekadar jatuh tertiup angin. Salah satu pengunjung bahkan mengatakan bahwa ia memotret sekelompok boneka dari satu sudut, lalu berjalan sebentar ke arah lain ketika kembali ke posisi semula dan melihat boneka-boneka yang sama. Posisinya berubah, kepala yang tadinya menunduk, kini mengarah ke depan, lengan yang menggantung, kini sedikit terangkat. Fenomena lain yang paling sering dilaporkan oleh pengunjung adalah munculnya suara-suara. Beberapa mendengar seperti bisikan dari arah yang tidak jelas. Bisikan itu terdengar pelan, tidak bisa diartikan, tapi sangat dekat. Beberapa orang merasa seolah ada yang memanggil, namun tidak bisa mengetahui dari arah mana asalnya. Ada juga yang mengatakan mereka mendengar tawa kecil, seperti suara anak-anak bermain, padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Pada malam hari, suara itu makin sering muncul, kadang disertai bunyi gesekan ranting, kadang disertai dentingan tali gantungan boneka yang bergoyang padahal angin sedang tidak berembus sama sekali. Dan anehnya, semua suara itu tidak terekam di kamera. Saat diputar ulang, hanya terdengar ambience kosong, tapi saat berada langsung di lokasi, suara itu terdengar sangat nyata. Salah satu hal yang paling membuat pengunjung merasa tidak nyaman adalah pandangan dari boneka-boneka itu. Ratusan pasang mata, sebagian rusak, sebagian tertutup debu, sebagian kehilangan bola matanya, tapi entah kenapa banyak yang merasa seperti sedang diawasi. Beberapa pengunjung merasa setiap langkah mereka diikuti oleh pandangan boneka tertentu. Mereka berjalan menjauh,
tapi merasa seolah tatapan itu masih mengarah ke mereka. Saat melihat ke balik bahu, tidak ada apa-apa, tapi perasaan diawasi tidak hilang. Dan saat mereka memotret, dalam beberapa foto, mata boneka tampak seolah mengarah ke kamera, bahkan meskipun posisi kepala boneka seharusnya tidak menghadap langsung ke lensa. Apakah itu ilusi? Atau hal lain? Kejanggalan tidak hanya berhenti di pulau itu, sejumlah wisatawan mengaku mengalami gangguan setelah pulang dari kunjungan. Beberapa melaporkan mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi itu, mereka melihat boneka yang sama dari pulau, berdiri diam di ujung kamar, tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, tapi tetap ada di sana. Setiap malam, ada juga yang mengalami gangguan fisik, bukan luka, tapi tubuh terasa berat, sakit kepala yang muncul tanpa sebab, perasaan gelisah yang terus-menerus. Sebagian merasa seperti ada yang mengikuti mereka, terutama saat mereka berada di rumah sendiri. Yang menarik, sebagian besar dari mereka tidak menceritakan pengalaman ini di media sosial atau ke publik, tapi mereka menceritakannya ke sesama pengunjung. Dalam forum kecil, obrolan pribadi, atau rekaman video yang tidak dipublikasikan secara luas. Seolah-olah mereka tidak ingin dianggap berlebihan. Tapi juga tidak bisa diam begitu saja. Ada kesaksian menarik dari beberapa pemandu lokal dan pengemudi perahu tradisional di Xochimilco. Mereka sering membawa wisatawan menuju pulau dan mengamati reaksi para tamu. Beberapa wisatawan, saat perahu mereka baru mendekat, tiba-tiba meminta berhenti. Mereka mengaku mendengar suara. Bukan suara manusia, tapi seperti panggilan pelan. Suara itu tidak jelas, tapi cukup kuat untuk membuat mereka ingin turun. Ada juga yang merasa seperti ditarik untuk mendekat ke satu area tertentu di pulau. Seorang pengunjung dari luar negeri menceritakan bahwa saat ia mendekat ke salah satu pohon, ia merasa seperti ada yang memintanya untuk melihat satu boneka tertentu. Ketika ia mendekat, tali boneka itu terlepas dan bonekanya jatuh ke tanah, tepat di depan kakinya. Apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang mencoba berkomunikasi? Tidak ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan semua ini. Tidak ada rekaman pasti, tidak ada pengakuan resmi. Tapi kesaksian demi kesaksian terus muncul. Orang-orang dari berbagai negara datang, dan mereka membawa cerita yang nyaris serupa, tentang boneka yang tampak bergerak sendiri, tentang suara-suara yang muncul tanpa asal, tentang pandangan yang terasa hidup, dan tentang sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tapi juga tidak bisa mereka lupakan. Apakah suara itu nyata? Atau hanya permainan pikiran? Apakah boneka-boneka itu benar-benar hanya benda mati? Atau apakah setiap boneka di pulau itu menyimpan sesuatu yang belum selesai? Pulau ini tidak pernah meminta siapapun datang, tapi mereka yang pernah datang jarang bisa melupakan. Karena di balik wajah lusuh boneka-boneka itu, ada sesuatu yang diam, tapi tidak sepenuhnya tidur. Analisis paranormal dan psikologis. Setelah mendengar berbagai kisah dan kesaksian tentang pulau boneka di Xochimilco, saatnya kita mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ada banyak sudut pandang yang berbeda, mulai dari penjelasan spiritual, paranormal, hingga analisis psikologis. Beberapa praktisi spiritual dan paranormal Meksiko telah mengunjungi pulau ini untuk melakukan penelitian dan ritual. Menurut mereka, pulau boneka bukan sekadar tempat yang penuh dengan boneka rusak. Pulau ini dianggap sebagai tempat di mana dunia manusia dan dunia roh saling bertemu. Mereka mengatakan, boneka-boneka itu bukan hanya benda mati, lebih dari itu, boneka-boneka tersebut dipercaya menjadi medium atau wadah bagi roh-roh yang belum tenang. Seorang paranormal yang pernah mengunjungi pulau ini mengatakan bahwa aura pulau sangat berat dan penuh energi yang tidak biasa. Dia mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan dan merasakan kehadiran entitas
yang terus mengamati setiap gerak Derek. Menurutnya, kemunculan boneka pertama oleh Don Julian adalah bentuk usaha untuk mengikat roh gadis kecil yang meninggal tenggelam agar tidak mengganggu penduduk sekitar. Namun, hal itu malah menarik lebih banyak energi yang tidak bisa dikendalikan. Dari sudut pandang psikologi, kehidupan Don Julian selama puluhan tahun di pulau ini memberi gambaran lain. Isolasi sosial yang panjang, ditambah dengan beban batin, karena insiden tragis yang pernah dialaminya, berpotensi menyebabkan gangguan mental. Para psikolog menyatakan bahwa obsesi Don Julian mengumpulkan boneka demi menenangkan roh bisa jadi merupakan bentuk cara untuk mengatasi kesepian dan rasa bersalah. Gejala seperti halusinasi pendengaran, delusi, atau bahkan paranoia bisa muncul dalam kondisi seperti ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa suara dan pergerakan boneka yang dilaporkan bisa jadi berasal dari interpretasi pikiran yang tertekan dan keinginan kuat untuk percaya pada sesuatu di luar logika. Beberapa penduduk lokal masih percaya bahwa pulau ini membawa kutukan. Kutukan yang terkait dengan kematian tragis gadis kecil dan kematian Don Julian di lokasi yang sama. Mereka percaya bahwa siapa saja yang mencoba mengusik pulau ini akan menghadapi konsekuensi buruk, baik dalam bentuk gangguan kesehatan fisik maupun mental. Namun, bukti konkret soal kutukan tidak pernah ditemukan. Dalam kajian supranatural, halusinasi dan manifestasi roh sering menjadi perdebatan. Sebagian orang berpendapat bahwa apa yang dialami pengunjung adalah efek sugesti dan ketakutan yang muncul karena suasana pulau yang menyeramkan. Sementara sebagian lainnya yakin ada entitas tak kasat mata yang benar-benar hadir di sana. Fenomena suara bisikan, tatapan boneka, dan gerakan perlahan diyakini merupakan tanda-tanda keberadaan roh yang belum beristirahat. Apapun kebenarannya, pulau boneka tetap menjadi misteri yang sulit dijelaskan secara tuntas. Cerita-cerita yang beredar, pengalaman para pengunjung, dan sudut pandang para ahli, semuanya membuka ruang untuk berbagai interpretasi. Entah itu merupakan hasil dari kondisi psikologis, energi spiritual, atau campuran keduanya, pulau ini telah meninggalkan bekas yang mendalam bagi siapa saja yang mengunjunginya. Di akhir segmen ini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah yang kita sebut suara dari boneka itu benar-benar ada, atau hanya bisikan dari pikiran kita sendiri? Apakah ada kekuatan yang lebih besar di balik pulau ini, atau semua ini hanya cerita yang terbentuk dari rasa takut dan kesepian? Anda yang menentukan. Pulau saat ini. Boneka yang terus bertambah. Pulau Boneka, yang terletak di tengah kanal-kanal Xochimilco, kini telah berubah wajah. Dari sebuah tempat terpencil yang dikenal sedikit orang, pulau ini telah menjadi salah satu destinasi wisata horor paling terkenal di Meksiko. Setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung datang untuk melihat langsung suasana unik dan menyeramkan yang hanya bisa ditemukan di sini. Koleksi boneka di pulau ini terus bertambah. Tidak hanya boneka-boneka tua yang mungkin pernah milik Don Julian Santana Barrera dulu, melainkan juga boneka-boneka baru yang dibawa oleh para pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Pengunjung yang datang biasanya membawa boneka mereka sendiri. Boneka tersebut kemudian digantung di pepohonan sebagai sumbangan atau kontribusi untuk memperkuat suasana dan cerita di pulau ini. Tradisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dari pengalaman mengunjungi Pulau Boneka. Bagi sebagian orang, membawa boneka dan meninggalkannya di pulau ini adalah bentuk penghormatan. Mereka percaya dengan menambahkan boneka baru, mereka ikut menjaga ingatan tentang gadis kecil yang meninggal di kanal dan juga menghormati perjuangan Don Julian dalam menjaga roh-roh di pulau ini. Namun, tak semua yang datang ke pulau ini melakukannya hanya demi ingin tahu atau penghormatan. Beberapa datang untuk mencari sensasi dan mengalami langsung suasana yang menurut mereka sangat menegangkan dan berbeda dari tempat wisata biasa.
Pulau yang dipenuhi dengan boneka-boneka usan yang tergantung di pepohonan ini memang menyimpan atmosfer yang tak biasa. Kondisi boneka yang rusak, terkadang hanya tinggal satu mata atau lengan yang terlepas, memberikan kesan menyeramkan dan memancing rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Di balik popularitasnya sebagai tempat wisata, warga lokal di sekitar Xochimilco masih menyimpan rasa takut yang dalam terhadap Pulau Boneka, terutama saat malam hari. Mereka percaya pulau ini berubah menjadi tempat yang jauh lebih menakutkan dan tidak ramah begitu matahari terbenam. Kisah-kisah tentang suara bisikan, langkah kaki yang tak terlihat, dan mata boneka yang mengikuti pengunjung masih sering diceritakan oleh warga sekitar. Banyak warga yang menghindari untuk melewati kanal-kanal menuju pulau ini saat malam hari. Mereka meyakini ada energi atau keberadaan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional yang membuat suasana menjadi tidak nyaman dan penuh ketegangan. Selain itu, beberapa pengunjung yang pernah datang dan menginap di dekat pulau juga melaporkan pengalaman aneh, seperti mimpi buruk, perasaan diawasi, bahkan merasa ada yang memanggil-manggil dari kejauhan. Cerita-cerita semacam ini membuat Pulau Boneka bukan sekadar tempat wisata biasa, tapi juga menjadi bagian dari budaya lokal yang memadukan kisah nyata, misteri, dan kepercayaan. Pemerintah daerah dan pengelola wisata telah mengambil langkah untuk mengatur dan menjaga keamanan pengunjung. Jalur-jalur air yang menuju pulau dibuat lebih aman dan diberi batas agar wisatawan bisa menikmati pengalaman mereka tanpa resiko berbahaya. Namun, pengawasan tetap dilakukan, mengingat reputasi pulau yang penuh dengan cerita mistis. Meski demikian, suasana dan kisah Pulau Boneka tetap menjadi magnet bagi mereka yang ingin merasakan sensasi berbeda dari tempat wisata biasa. Boneka-boneka yang terus bertambah jumlahnya itu seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan cerita yang terus berkembang di pulau ini. Dari pulau kecil yang dulu sepi dan penuh misteri, kini Pulau Boneka telah menjadi fenomena budaya yang menarik perhatian banyak orang. Legenda dan cerita yang melingkupi pulau ini terus hidup dan berkembang, sama seperti boneka-boneka yang terus digantung dan bertambah dari waktu ke waktu. Pulau Boneka mengingatkan kita bahwa sebuah tempat dapat menjadi cermin dari sejarah, kepercayaan, dan rasa ingin tahu manusia yang tak pernah berhenti mencari jawaban atas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Penutup, siapa yang sebenarnya dihantui? Setelah kita menyelami seluruh cerita tentang Pulau Boneka, muncul sebuah pertanyaan yang mungkin sulit dijawab. Siapa sebenarnya yang dihantui di sini? Apakah itu Don Julian Santana Barrera, pria yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya menjaga pulau dan boneka-boneka ini? Atau gadis kecil yang dulu tenggelam di kanal dan diyakini rohnya terperangkap di sini? Atau mungkin kita sendiri yang mendengarkan dan terlarut dalam kisah-kisah misteri ini? Diam, rasakan suasana sunyi yang menyelimuti pulau ini. Sebuah tempat yang penuh dengan boneka-boneka usang, yang mungkin bukan sekadar benda mati, tapi simbol dari kisah yang tak berakhir. Ketika kita menatap pulau ini dari jauh, saat kamera perlahan menjauh dan menampilkan keseluruhan Pulau Boneka, satu boneka tua terlihat perlahan bergoyang, seolah menyapa atau mengirim pesan yang tak kita mengerti. Mungkin dalam diamnya, Pulau Boneka menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita menyusuri misteri Pulau Boneka di Meksiko. Semoga cerita ini bisa membuka mata dan pikiran kita tentang betapa dalamnya kisah-kisah yang tersembunyi di balik sebuah tempat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.